Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan tali pocong. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namanya Slamet. Ia tinggal berdua dengan ibunya di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu seadanya. Dia anak terakhir dari 3 bersaudara yang kesemuanya laki-laki. Kakak pertamanya bernama Joko, berumur 39 tahun. Sedangkan kakak yang nomor 2 bernama Tono, berumur 35 tahun. Dan Slamet sendiri sekarang sudah berumur 30 tahun. Dari ketiga bersaudara, hanya Slamet yang belum menikah. Kedua kakaknya telah berkeluarga dan hidup sukses di kota. Joko yang seorang pemborong proyek dan Tono yang hidup mapan sebagai pemilik mebel. Meski mereka berlatar belakang dari keluarga miskin, namun kedua kakaknya adalah orang yang mempunyai kemampuan dan ulet dalam bekerja. Tidak seperti Slamet yang bodoh dan suka bermalas-malasan. Met, kamu ikut Tono ke kota sana, bantu kakakmu di mebel. Biar dapat pengalaman, ucap wanita tua yang sudah beruban sambil memilih-milih daun sirih. Malas, buat apa kerja sama orang yang sombong? Sekarang aja udah berapa tahun Mas Tono nggak jenguk ibu, balas Slamet yang sedang duduk di teras rumah. Meski kedua kakaknya adalah orang yang sukses, mereka seperti lupa dari mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Setelah meninggalnya ayah mereka 7 tahun yang lalu, saat ini yang merawat ibu mereka hanyalah Slamet. Slamet terkenal sebagai orang yang sangat pemalas. Kerjanya hanya nongkrong dan menggoda-goda gadis desa, menjadikan warga desa enggan menawarkan pekerjaan kepada Slamet. Meski terkadang karena terpaksa, ada beberapa warga yang menyuruh Slamet membantu mengangkut hasil panen dan pekerjaan sawah lainnya, karena kasihan kepada Ibu Sudarti, Ibu Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terdengar remang-remang dari speaker musola bahwa ada warga desa yang meninggal. Kabar itu pun cepat meluas hingga sampai ke telinga Slamet. Yang meninggal si Mini, ucap teman Slamet yang kebetulan lewat. Kabar dia meninggal tak wajar. Tiba-tiba muntah dan kejang seperti orang kesurupan. Kayaknya dia kena santet, ucap temannya. Mini merupakan gadis kembang desa yang berparas ayu, berkulit putih dan bertubuh langsing. Banyak pemuda yang merebutkan Mini, tak terkecuali Slamet yang sering menggoda gadis itu. Di kalangan warga desa, Mini disebut wanita yang agak nakal, suka berpakaian agak terbuka dan terkenal sangat judes. Syukurin biar modal gadis sombong itu, ucap Slamet sambil menghisap rokok pemberian temannya. Jangan gitu Mat, gitu juga kamu seneng kan lihat orangnya, ucap teman Slamet si Ari. Deh, mungkin Mini benar-benar disantet. Tahu sendiri kan gadis itu, judesnya gak ketolongan. Paling ada yang sakit hati ditolak cintanya. Bisa jadi Mat, dengar-dengar pernah ada pemuda desa seberang yang mau ngelamar Mini. Siapa Ri? Kok aku gak tahu? Tanya Slamet penasaran. Anaknya juragan tembakau, orang kaya, tapi Mia tolak karena jelek orangnya, gitu sih kabarnya. Mendengar kabar kematian itu, Slamet mulai berpikir liar. Kebetulan saat itu malam Jumat Kliwon, yang terkenal adalah malam keramat, menjadikan malam itu mencekam. Suasana di setiap lorong desa menjadi sepi, kecuali rumah Mini. Ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan proses penguburan. Ri, pernah dengar pesugihan tali pocong? Tanya Slamet. Wah, sudah edan orang ini. Bahaya Mat, bersekutu dengan setan, balas Aris sambil mengerutkan dahinya. Aku jadi berpikir apa masku pada pakai pesugihan sampai bisa pada sesukses itu. Halah, gak usah berpikir aneh-aneh Mat.
ujar Ari yang beranjak pergi untuk pulang. Malam itu pikiran Slamet semakin menjadi liar dan tak karuan. Slamet teringat kakaknya Joko yang pernah mengejek dirinya sebagai orang tak berguna. Membuat Slamet sakit hati. Tak selesai di situ saja, Tono kakak kedua Slamet pernah berucap bahwa Slamet mending mati saja daripada menyusahkan. Sudah berulang kali, kalimat-kalimat menyakitkan itu dilayangkan kepada Slamet. Semenjak kedua kakaknya hidup enak, mereka menjadi tak peduli kepada Slamet dan ibunya. Mereka menjadi sombong dan cenderung pemarah. Dengan rasa sakit hati yang mendalam, Slamet seperti dibisiki oleh setan untuk melakukan pesugihan itu. Dia merasa kasihan dengan ibunya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Slamet berpikir, di sisa usia ibunya yang tinggal menunggu ajal, Slamet ingin membahagiakan ibunya walau hanya sekali. Esok pun tiba, sekitar jam 11 siang, di hari yang agak mendung itu, Slamet berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke suatu tempat. Ibunya yang tak menaruh rasa curiga mengizinkan Slamet pergi dengan berpesan untuk berhati-hati sambil mempersiapkan 4 potong singkong rebus yang dibungkus daun jati sebagai bekal. Slamet ingat bahwa dulu saat ia membantu warga desa memanen padi di sawah, ada temannya yang bercerita kalau pemilik sawah itu adalah orang terkaya di desa. Kabarnya ia melakukan pesugihan tali pocong. Temannya itu juga menambahkan bahwa dukun sakti di hutan ujung sana sebagai perantaranya. Hutan itu bernama Hutan Keramat, hutan yang terkenal sangat angker. Konon di dalam hutan ada sebuah sendang yang merupakan berkumpulnya para jin dan setan. Di dekat situ juga terdapat pondok reot tua yang merupakan tempat tinggal dukun tersebut. Banyak yang meyakini bahwa dukun itu pemilik ilmu hitam yang bertapa puluhan tahun di sana, sampai akhirnya mendirikan pondok di tempat itu. Dengan berbekal sedikit informasi yang didapat dari teman kerjanya dulu, Slamet telah membulatkan tekad untuk pergi ke hutan itu. Hutan yang berada di ujung desa Keramat, yang berjarak sekitar 25 km dari desa tempat tinggal Slamet. Karena tak memiliki sepeda dan uang untuk naik angkutan umum, terpaksa Slamet harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki melewati desa dan pesawahan. Butuh sekitar waktu 5 jam lebih tanpa istirahat. Ia akhirnya sampai di desa Keramat. Slamet menanyakan arah hutan tersebut kepada warga desa setempat. Beberapa warga keheranan ada orang yang sebulan ini mau pergi ke hutan angker itu. Dengan tanpa banyak bicara, warga menunjukkan arah hutan Keramat itu. Slamet yang agak tergesa-gesa berlalu tanpa menghiraukan warga yang berada di sekitarnya. 15 menit berjalan, Slamet mulai memasuki area hutan. Terlihat matahari sudah turun agak ke barat, pertanda sore telah tiba. Memasuki hutan lebih dalam, suasana sekitar mulai berbeda. Aroma pepohonan yang khas dengan sunyi hutan menambah kesan mistis area tersebut. Bulu kuduk mulai bergidik. Slamet mengerti sepertinya ada yang sedang mengawasi. Ia harus lebih berhati-hati. Asu, mau balik tapi udah sampai sini, tanggung, ucap Slamet sambil mencari tempat istirahat sejenak. Setelah menemukan tempat yang dirasa pas untuk beristirahat, Slamet mulai membuka bekalnya. Tampak dari raut wajahnya yang kusam dan bercucuran keringat, Slamet sangat kelelahan setelah perjalanan yang lumayan jauh. Namun hal aneh terjadi. Bau singkong bakar tercium sangat pekat. Bau itu tercium dari atas. Slamet yakin bau ini bukan bau singkong yang dibawanya. Meski berdiam diri agak lama, bau itu masih berseliweran di sekitarnya. Slamet mulai gusar. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Karena tak ingin berpikiran yang aneh-aneh, Slamet memberanikan diri untuk menengok ke atas. Dan terlihat sosok hitam besar bermata merah menatap dengan tajam seakan mengancam. Belum lama menengok ke atas, tiba-tiba suara benda jatuh dengan keras. Jantung terpompa cepat, adrenalin pun terpacu. Slamet yang seorang penakut, tubuhnya mulai gemetaran. Asu, tempat apa ini? Ucap Slamet sambil mencoba berlari menjauh dari tempat itu. Slamet berlari menerobos semak-semak rimbun. Ia tak memperdulikan apa yang ada di depan. Suara-suara menyeramkan bersautan mengganggu konsentrasi. Dahan pepohonan, ranting-ranting semak seakan menyayat tubuh Slamet yang sudah lemas.
Selamat pun tersandung kayu dengan lumayan keras dan membuat ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Hari pun telah berganti malam. Sinar rembulan menyingkap dari sela-sela dahan pepohonan hutan yang ribut. Suara burung hantu dan jangkrik terdengar dari berbagai sisi. Hawa di dalam hutan yang begitu dingin membangunkan Selamat yang cukup lama tak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga, ia mulai beranjak dan melanjutkan langkah. Terlihat pondok reot dengan penerangan seadanya. Akhirnya, ucap Selamat bisa bernafas lega. Ia melangkah ragu-ragu ke pondok reot itu. Teringat kejadian mengerikan yang dialaminya tadi. Setelah sampai di depan gubuk reot itu, pintu gubuk reot itu terbuka pelan dengan sendirinya, seperti mempersilahkan Selamat masuk. Tanpa permisi, Selamat mulai masuk dan duduk perlahan di hadapan kakek yang dari perawakannya mungkin berumur sekitar 80 tahunan. Pocong, gumam Selamat dalam hati. Beberapa kali Selamat memastikan bahwa sosok di belakang kakek itu bukanlah pocong. Pikirnya mungkin ini halusinasi karena ia telah begitu kelelahan dan kelaparan. Bawakan aku tali pocong dari jenazah yang belum lama dikubur, ayam jago 1 dan kain kafan baru, ujar kakek itu dengan suara berat dan agak serak. Bah, aku lapar, gak kuat, lirih Selamat yang begitu lemah. Kakek itu mengeluarkan ayam bakar utuh lengkap dengan lalapan dan sambal dari bawah meja tempat ia membakar minyak. Ia mempersilahkan Selamat untuk memakannya. Tampak Selamat memakannya dengan lahap. Padahal yang terlihat enak bagi Selamat itu, ia hanya tipuan belaka. Selamat tak sadar ia memakan ayam itu hidup-hidup. Terus-menerus Selamat memakannya sampai habis. Mulut dan tangannya dibanjiri darah. Selang beberapa menit, tubuh Selamat tergelepar. Matanya pun mulai terpejam. Waktu berlalu hingga fajar menyingsing. Ada seekor anjing mengendus bercak darah dari tubuh Selamat. Ia terbangun dan kaget karena sudah berada di luar area hutan. Anjing itu pun berlari ke tengah hutan dan menghilang. Kenapa tubuhku banyak bercak darah? Tanganku juga banyak sekali bercak darah, ucap Selamat keheranan. Kebetulan di dekatnya ada aliran sungai untuk membasuh wajah dan tubuhnya. Setelah semua bersih, Selamat merasa badannya telah bugar kembali dan ingin segera pulang. Walau sekali lagi, dia harus berjalan kaki. Tanpa bekal apapun, Selamat meniti jalan setapak demi setapak. Dalam perjalanannya, dia tak mengingat apapun, kecuali perkataan kakek itu yang terukur jelas diingatannya. Simba, kau tahu ya, untuk apa tujuanku ke sana? Ucapnya dalam hati keheranan. Dari pagi menjelang siang, tubuh lelah dan kelaparan itu akhirnya sampai di pintu masuk desa Wetan. Selamat beberapa meter lagi sampai di rumahnya. Kemana saja mas? Seharian kemarin gak kelihatan, tanya tetangga Selamat. Dari desa sebelah bu, balas singkat Selamat sambil membuka pintu rumahnya. Ibu Suryati yang melihat Selamat masuk hanya berdiam diri di ranjang tempat biasa ia beristirahat, seakan tak menggubris kedatangan Selamat. Karena Ibu Suryati telah terbiasa dengan kelakuan anaknya yang berulang kali sering tak pulang sehari atau 2 hari. Selamat yang baru saja tiba langsung pergi ke dapur. Yang tersedia hanya ubi dan air putih kala itu. Hati miris melihat kehidupan yang begitu memilukan. Ia memakan perlahan sambil termenung. Setelah makan ubi rebus dan minum beberapa gelas air putih, Selamat beranjak dari dapur ke kamarnya. Apa harus malam ini juga ya? Ucap Selamat sambil menatap dinding langit-langit. Karena tidak ada iman di hati, Selamat begitu mudahnya terkena tipu daya setan. Dan keadaan ekonomi yang sangat buruk mendorong Selamat melakukan hal tersebut. Pada malam hari tepat jam 1 malam, saat orang-orang terlelap, Selamat seorang diri membawa cangkul berjalan dengan wassaja menuju ke pemakaman. Waktu itu sangat jarang ada yang melakukan ronda keliling desa, kecuali ada isu maling masuk ke perkampungan. Hal itu membuat Selamat tak begitu khawatir. Dia justru khawatir bertemu makhluk halus di kuburan, karena ia seorang sangat penakut. Sesampainya ia di kuburan, Selamat mencari kuburan mini yang masih bertaburan bunga dengan gundukan tanah yang tinggi. Dan tanpa kesusahan, Selamat menemukan kuburan mini itu. Setelah itu ia pun mulai menggali kuburan itu. Untung hari ini hujan terus, jadi tanahnya masih empuk.
ucap Selamat senang. Butuh hampir setengah jam menggali, papan kayu penutup mayat pun mulai terlihat. Dengan tergesa-gesa, Selamat cepat menyelesaikan galian itu, lalu mulai membuka tali pocong Mini. Bau busuk pun tercium pekat seakan menusuk hidung Selamat. Padahal Mini baru beberapa hari dikubur. Tidak lama dari kejauhan, terdengar pijakan kaki dan beberapa orang sedang mengobrol, mendekat ke pemakaman dengan menggunakan senter dan obor. Wah, masa ada orang, ucap Selamat dalam hati. Lalu Selamat mulai merangkak ke atas, meraih tanah padat untuk sampai ke permukaan. Weh, ada orang di kuburan Mini itu, seru salah satu warga. Iya, ayo kejar, saut warga lain. Selamat yang telah ketahuan, langsung mengambil langkah 1000, tanpa membereskan kuburan Mini yang telah diacak-acak. Tanpa diketahui Selamat, telah beberapa hari ini warga desa melakukan ronda keliling. Warga desa paham bahwa pasti akan ada yang membongkar kuburan Mini yang dipergunakan untuk santet atau persugihan. Karena seorang gadis perawan yang mati tak wajar adalah incaran para dukun dan sekutunya setan. Ada sekitaran 7 orang warga mengejar Selamat yang berlari menuju area hutan mahoni. Setan apa orang itu? Larinya sangat kencang, ucap salah satu warga sambil menghentikan langkah kakinya. Orangnya masuk ke semak-semak ke area pohon mahoni yang luas, biar kita kehilangan jejaknya. Lalu gimana? Kita cari, kita pakai senter dan obor. Pasti orang itu kelihatan jika bersembunyi. Warga kebingungan, sudah hampir semua wilayah hutan mahoni ditelusuri, namun tidak ada jejak atau bekas orang menerobos semak hutan lebih dalam. Yang ada hanya bekas semak yang tersingkap tempat orang asing itu menerobos. Akhirnya warga memutuskan kembali ke desa dan melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Beruntungnya Selamat, dia memutuskan untuk naik ke atas pohon yang lumayan tinggi agar menghilangkan jejak dan ternyata berhasil. Karena Selamat pintar memanjat, ia tak butuh waktu lama sampai ke atas, hingga warga desa tidak ada yang menyadari keberadaan Selamat. Meskipun bodoh, Selamat memiliki akal yang cerdik yang ia keluarkan di waktu yang tepat. Meskipun sudah tidak ada warga lagi, Selamat perlahan turun dari pohon untuk tidak mengundang kecurigaan warga. Selamat memilih memutari desa, melewati hutan dan area persawahan yang bukan merupakan akses jalan ke desa, dan masuk ke rumah melewati pintu belakang. Dari mana, Mat? Tanya Ibu Suryati mendengar pintu terbuka sambil masih memejamkan mata. Dari rumah Ari, Bu, jawab Selamat. Ya udah cepet tidur, suruh Ibu Suryati. Iya, Bu, ini demi bahagiakan kamu, Bu, bisik pelan Selamat melangkah menuju kamar. Keesokan harinya, Selamat meminta izin untuk menjual semua ayam peliharaan ibunya dengan dalih untuk biaya pergi merantau ke kota. Awalnya ibunya tak menyetujui, karena ibunya tak sanggup jika harus ditinggal untuk ketiga kalinya ke kota oleh anaknya yang terakhir. Selamat terus membujuk ibunya hingga hati ibunya pun luluh. Meski dengan berat hati, namun bercampur dengan rasa bahagia melihat anaknya mulai berubah, Ibu Suryati akhirnya mengikhlaskan. Ke tempat Mas Mutono ya, Mbak? Tanya Ibu Suryati. Bukan, Bu, tapi teman Selamat, balas Selamat meyakinkan. Setelah itu Selamat menjual ayam dan menyisakan 1 ayam jago untuk dibawa ke tempat dukun. Selamat kemudian pergi meminta bantuan Ari untuk menunjukkan tempat pembelian perlengkapan pemakaman. Ari tak menaruh curiga apapun. Ia berpikir kalau mungkin itu permintaan ibunya Selamat yang memang sudah sangat berumur. Selamat membeli kain kafan secukupnya dan berpesan kepada Ari untuk bilang ke ibunya ia akan pulang besok pagi. Ari mengiyakan permintaan Selamat sambil menyimpan rokok ke saku pemberian Selamat. Mereka berdua berpisah di tempat itu. Ari langsung pulang kembali ke desa, sedangkan Selamat berjalan menuju jalan raya untuk naik angkutan umum. Butuh 3 kali naik angkutan umum
Terlihat juga Ibu Suryati yang sudah berada di dekat ibunya Ari, sembari memenangkan hati Ibu Ari, sangat sedih kehilangan anaknya. Tengah malam jam 12, pemakaman Ari sudah selesai. Warga setempat dan Pak Ustadz sudah meninggalkan tempat pemakaman. Diikuti selamat Ibu Suryati, Ibu Ari beserta adik